Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Yuliana dari kelas PPKH 2A NIRM 0403-19363. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Komunikasi Penyuluhan dosen pengampu Bapak Andi Warnaen SST MIKOM dengan judul Komunikasi Interpersonal. Nah, agenda yang akan saya bahas itu ada 4. Yang pertama, pengertian komunikasi interpersonal. Yang kedua, tujuan komunikasi interpersonal. Yang ketiga, klasifikasi komunikasi interpersonal. Dan yang keempat, efektivitas komunikasi interpersonal. Pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Nah, selanjutnya ada tujuan komunikasi interpersonal. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, menemukan diri sendiri, yaitu komunikasi interpersonal memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa yang kita sukai atau mengenai diri kita, berdiskusi mengenai perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita sendiri. Yang kedua, menemukan dunia baru, yaitu hanya komunikasi interpersonal menjadikan kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Yang ketiga, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti, yaitu salah satu keinginan orang yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Yang keempat, merubah sikap dan perilaku, yaitu banyak waktu kita pergunakan untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Kita boleh menginginkan mereka memilih cara tertentu, misalnya mencoba diet. Yang kelima, yaitu untuk bermain dan kesenangan. Berbicara dengan teman mengenai aktivitas kita pada waktu akhir pekan, berdiskusi mengenai olahraga, menceritakan cerita dan cerita lucu. Pada umumnya, hal itu adalah merupakan pembicaraan yang untuk menghabiskan waktu. Yang terakhir yaitu untuk membantu, yaitu kita semua juga berfungsi membantu orang lain dalam interaksi interpersonal kita sehari-hari. Kita berkonsultasi dengan seseorang teman yang putus cinta, berkonsultasi dengan mahasiswa tentang mata kuliah yang sebaiknya diambil atau dan sebagainya. Nah, selanjutnya klasifikasi komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu ada interaksi intim. Komunikasi antara teman baik, anggota keluarga, dan orang-orang yang sudah mempunyai ikatan emosional yang kuat. Yang kedua, percakapan sosial. Interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana. Tipe komunikasi tatap muka penting bagi pengembangan hubungan informal dalam organisasi. Yang ketiga ada interogasi. Interaksi antara seseorang yang ada dalam kontrol, yang meminta atau bahkan menuntut informasi dari yang lain. Terakhir ada wawancara, yaitu salah satu bentuk komunikasi interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Nah, yang terakhir yaitu efektivitas komunikasi interpersonal. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada keterbukaan, yang kedua ada empati, yang ketiga ada sikap mendukung, yang keempat ada sikap positif, dan yang terakhir ada kesetaraan. Terima kasih, itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.